Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Wahid Nur Fajri. Jadi kali ini aku bakalan jawabin nih pertanyaan dari teman-teman yang kemarin udah masuk di kolom questionnya anak Unsud. Dan di situ beberapa teman-teman itu menanyakan mengenai jalur mandiri Unsud dan mungkin saat ini belum bisa kami jawab karena ada beberapa hal yang emang belum dipublikasikan secara resmi oleh Unsud dan emang jadwalnya juga belum tersedia di web resminya Unsud gitu. Jadi kita bakalan jawab pertanyaan satu persatu dari teman-teman, dan kemarin udah ada sekitar 30 pertanyaan yang mungkin bakalan kita saring lagi pertanyaan dari teman-teman. Dan di sini pertanyaan yang paling banyak itu yang menanyakan mengenai jalur masuk Unsud, yaitu terutama ujian mandiri dan SBMPTN. Karena SNMPTN kebetulan kan udah berlalu ya, udah pengumuman juga tanggal 8 April kemarin. Dan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang paling banyak itu menanyakan mengenai kapan UM Unsud dilaksanakan, Kak. Ada yang menanyakan juga SPMB Unsud tanggal berapa, Kak. UM Unsud kapan, Kak. UM Unsud kapan, Min. Banyak banget. PKKMB berapa hari. Jadi kita bakalan jawabin satu persatu, dan terutama yang pertanyaan mengenai jalur masuk Unsud khususnya ujian mandiri dan SBMPTN. Jadi teman-teman dengerin dengan baik, dan jangan lupa sebelum teman-teman tonton video ini sampai habis, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Pertanyaan yang pertama itu dari Vivor Saputro 123_R. Dan di sini juga pertanyaan yang lainnya hampir serupa dengan pertanyaan dari Vivor Saputro. Itu ada dari Embet Dudiapet, ada dari Sarela FDYCHA. Itu menanyakan mengenai kapan UM di Unsud dilaksanakan, Kak. Jadi harusnya UM Unsud itu biasanya bulan Juli atau Agustus. Hanya saja tentunya teman-teman udah tahu ya, saat ini sedang terjadi wabah yang emang menyebar di seluruh dunia, dan Indonesia merupakan salah satu yang terdampak gitu. Akhirnya kita harus melakukan segala halnya di rumah, dan untuk ujian mandirinya Unsud pun ternyata belum ada informasi secara resminya dari Unsud, padahal dijadwalkan pada kalender akademik itu bulan Juli atau Agustus, tapi untuk tanggal resminya itu belum diberitahu gitu. Cuma teman-teman persiapin aja untuk ujian mandirinya. Kemungkinan bakalan ngikut, maksudnya ujian mandirinya itu seperti kampus-kampus lain yang akhirnya karena adanya corona ini, COVID-19, itu akhirnya mungkin ada beberapa perubahan gitu. Jadi teman-teman harap bersabar, lebih baik bersabar daripada teman-teman menanyakan pertanyaan itu berulang dan akhirnya kita menjawab yang kita tahu malah akhirnya bikin gimana ya, maksudnya takutnya tuh informasi tersebut malahan nggak valid gitu. Soalnya kan bukan resmi yang Unsud keluarkan kan, berdasarkan yang ada di web spmbunsud.ac.id di situ. Jadi teman-teman kalau misal buat ngecek tiap harinya di web apa sih gitu kan, di web apa sih, Kak, kita bisa tahu mengenai jalur mandiri Unsud. Jadi teman-teman bisa cek di webnya spmb.unsud.ac.id. Di situ udah tertera banyak banget informasi yang ada. Cuma untuk ujian mandiri ini belum tersedia untuk informasi tersebut. Lanjut pertanyaan dari Nadila Shiva. Tips belajar dong biar nggak males-malesan gini. Dan ini juga banyak banget yang kayak nanyain, kasih motivasi dong, Kak, gitu buat saya gitu kan. Ada yang menanyakan kayak gitu juga. Tips belajar menurut aku untuk saat ini kan tentunya bulan suci Ramadan gitu kan. Terus teman-teman pasti mungkin kalau belajar siang hari bakalan lemas atau mungkin nggak bergairah buat belajar gitu di siang hari karena mungkin puasa gitu. Tapi kalau menurut aku ada jam-jam tertentu yang emang saat puasa itu cocok buat
teman-teman belajar gitu, misalnya setelah sahur gitu. Jadi teman-teman setelah sahur itu nggak tidur lagi di situ. Terus sebelum berbuka atau dari jam 2 sampai jam 3 gitu. Soalnya kadang tuh kalau misal udah mau buka, teman-teman pasti kayak rasa laparnya lebih lagi gitu. Terus biar nggak males lagi, mungkin bikin targetan teman-teman. Misalkan kalau untuk UTBK saat ini kan ujiannya TPS ya, dan di soal-soal TPS itu mungkin teman-teman ada yang kurang paham mengenai bacaan, kurang paham mengenai kuantitatifnya, atau kurang paham mengenai beberapa penalaran-penalaran. Kalau misal teman-teman nggak paham mengenai kuantitatifnya, tentunya teman-teman bakal upgrade diri teman-teman untuk belajar di bidang tersebut gitu, di bidang kuantitatif. Soalnya dari pengalaman ya, maksudnya kalau misal teman-teman udah jago di misal di penalaran umum atau di bacaan, itu pasti itu bakalan terbawa terus dan bisa gitu ngerjain itu. Tapi kalau misal kuantitatif nggak bisa, itu ya usahakan teman-teman punya targetan untuk kuantitatif tersebut. Jadi misal bulan April ini tinggal seminggu kan ya, nggak nyampe seminggu malah gitu kan. Terus teman-teman bikin target selama 3 hari ini ngerjain berapa soal gitu, dan ada progres nggak sih peningkatan antara soal-soal itu gitu, biar kelihatan nih progresnya. Misal ternyata yang susah di kuantitatifnya yang ada gambar-gambarnya itu, yang misal angkanya dikaliin atau ada gambar-gambarnya itu yang emang susah, atau mungkin penalaran dari beberapa pertanyaan yang emang harus menentukan urutan dari misal tanggal lahir atau urutan dari tempat duduk kayak gitu. Itu kan tentunya yang salah satu butuh pemahaman atau logika yang lebih gitu. Terus biar nggak males lagi, tentunya jangan banyakin kayak rebahan atau tidur gitu. Itu jelas banget itu bikin kalian makin males. Soalnya karena kalau misal temen-temen udah rebahan itu kayaknya udah megang HP, ya udah bakalan nonton YouTube. Padahal dengan nonton YouTube itu mungkin bisa sih, kalau nonton YouTube lihat tutorial gitu kan, itu tutorial ngerjain soal itu sih bisa. Tapi pasti kebanyakan dari temen-temen akhirnya nontonnya Netflix atau View gitu kan, nonton drakor gitu. Apalagi sekarang lagi banyak banget drakor-drakor yang bagus karena kita lagi social distancing gini. Terus tips lainnya biar nggak males itu harus yang tadi targetnya itu gimana, terus untuk mencapai targetnya itu gimana, terus ngeliat nih teman-teman kamu gitu. Biasanya itu kadang untuk memotivasi diri sendiri itu dari orang lain. Ternyata misal orang lain itu kok bisa gitu, kok bisa dia skor UTBK-nya, kok skor tryout-nya bisa nyampe 800, 900 gitu. Nah itu menjadi memicu diri kita sendiri gitu, biar nilai UTBK teman-teman juga akhirnya bagus juga gitu kan. Apalagi saat ini soalnya TPS yang menurut aku jauh lebih mudah gitu. Kenapa jauh lebih mudah? Karena TPS itu lebih ke penalaran dan lebih ke soal-soal kayak soal-soal TPA gitu loh. Jadi kalau misal teman-teman biasa pernah ikut ujian kayak psikologi gitu, kayak tes IQ, hampir-hampir mirip kan soal-soalnya kayak gitu juga, sama soal-soal TPA kayak yang untuk masuk STAN atau untuk CPNS kayak gitu. Lanjut pertanyaan dari PR.inc55. Kak, kenapa unsur UN-nya nggak pakai nilai raport? Jawab ya, hehe. Jadi kalau misal untuk saat ini informasi resminya kan belum ada ya, tapi kalau misal tahun sebelumnya kan pakai nilai UTBK sama ada tes wawasan kebangsaan. Jadi sebelumnya aku jelasin dulu ya, tahun sebelumnya 2019 sebelumnya ada corona ini, jadi tes ujian mandirinya Unsur itu ada 2, ujian mandiri UTBK sama yang non UTBK. Jadi kalau yang UTBK sama non UTBK tuh dua-duanya ada yang namanya tes wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman wajib mengikuti tes wawasan kebangsaan dan dilakukan di Universitas Jenderal Sudirman secara langsung gitu. Terus kalau yang UTBK tentunya kamu cuma ujiannya tes wawasan kebangsaan doang, jadi udah pakai nilai UTBK.
Dan untuk yang UTBK ini teman-teman bisa milih semua prodi yang ada di Unsud, baik S1, D3 maupun S1 kelas internasional. Dan kelas internasional ini hanya ada 6 prodi, D3 itu 10 prodi, dan S1-nya reguler itu ada 39 prodi. Jadi yang bisa diambil itu, dan teman-teman bisa memilih 4 prodi, yaitu dua prodi S1 baik internasional maupun yang reguler. Terus ambil yang duanya lagi yang D3, tapi nggak diwajibkan harus ngambil empat-empatnya. Kalau misal mau ngisi 2 aja diperbolehkan. Sedangkan untuk yang SPMB non UTBK itu nanti teman-teman ujian lagi nih, ada soalnya lagi gitu, ada soalnya lagi, dan ada soal tes wawasan kebangsaannya juga gitu. Cuma ujiannya dilakukan bersamaan, jadi tes wawasan kebangsaan dengan tes kayak ada TKA-nya gitu lah, mirip-mirip kayak SBMPTN. Di situ nanti ujian lagi, tapi yang bisa diambil prodinya hanya untuk S1 kelas internasional sama D3 aja. Dan S1 kelas internasional itu ada 6 prodi, yaitu ilmu hukum, ISP internasional atau ekonomi pembangunan internasional kelas internasional, akuntansi kelas internasional, manajemen kelas internasional, biologi kelas internasional, dan keperawatan kelas internasional. Jadi dan 10 prodi D3. Kalau 10 prodi D3 ini nanti teman-teman bisa searching sendiri 10 prodi D3 di Unsud itu apa aja gitu. Ada lagi pertanyaan dari Rindika Lapian. Di situ dia menanyakan mengenai, Kak, kasih motivasi dong buat orang-orang yang nggak pede pengen masuk Unsud. Jadi kalau misal menurut aku, kalau misal teman-teman nggak pede buat masuk Unsud, berarti teman-teman mengusahakan bagaimana teman-teman biar pede. Dan tentunya cara biar pedenya itu ya dengan belajar gitu, biar nilai UTBK-nya teman-teman itu bagus. Dan gimana sih bisa mengukur nilai UTBK teman-teman gitu, karena sekarang kan SBMPTN kalian nanti UTBK-nya pendaftaran UTBK dan pemilihan prodi itu bersamaan. Jadi tahu nilai UTBK-nya ataupun enggak itu enggak terlalu berfungsi gitu. Cuma untuk mengukur itu teman-teman bisa ikut tryout online. Itu kan banyak banget dari startup gitu yang bikin tryout online. Bisa aja teman-teman misal ngikutin di ruang guru atau apa gitu kan, itu pasti bakalan banyak banget gitu yang untuk tryout online-nya. Dan di situ nanti teman-teman bisa ngukur nih nilainya teman-teman udah nyampe berapa gitu. Misalnya kalau nyampe 900 itu udah menurut aku bagus banget mencapai 900. Tapi setidaknya kalau misal teman-teman pengen kayak nilainya cukup aman gitu, menurut aku di atas 750 itu udah cukup aman. Kenapa? Karena sekarang ujiannya cuma TPS, dan itu kemarin aku pernah lihat di tryout online gitu, kayak di Instagram @masuk info masuk PTN atau masuk kampus juga ada gitu. Dan di situ skornya tinggi-tinggi banget gitu, nyampe yang info masuk PTN itu ada 2000 halaman, dan di situ berarti sekitar 60.000 pendaftar, dan range nilai teman-temannya itu ada di 600 sampai 700. Sedangkan kalau misalnya teman-teman nilainya udah di 750, menurut aku itu udah cukup aman gitu untuk lolos di beberapa prodi yang teman-teman inginkan, baik di Unsud maupun di kampus lain gitu. Terus misal teman-teman ada yang nanyain, Kak, skor UTBK minimal berapa gitu. Sebenarnya kalau misal menurut aku, kalau untuk saat ini itu agak nggak relate banget kalau misal kita gunain yang tahun lalu, karena tahun lalu kan menggunakan soal TKA, dan di soal TKA itu jauh lebih susah ketimbang soal TPS gitu. Akhirnya rata-rata teman-teman itu cukup ya maksudnya nggak terlalu tinggi gitu, misal ya 600. Terus biasanya kalau misal rata-rata di Unsud itu ada kebanyakan 600, ada yang 580 gitu. Di nilai tersebut setidaknya teman-teman udah bisa masuk untuk di jurusan-jurusan yang ada di Unsud. Tapi dengan sekarang yang TPS aja, teman-teman diusahakan nilainya ada di angka 700 sampai kalau mau 900 lebih pun itu udah aman banget menurut aku gitu. Dan itu teman-teman gimana bisa tahu? Ikut tryout online, karena di SBMPTN nanti UTBK secara real teman-teman nggak bakalan tahu nih nilainya berapa gitu. Jadi teman-teman melakukan pendaftaran, terus milih prodi juga, pendaftaran untuk UTBK, pendaftaran untuk SBMPTN, milih prodi, dan setelah itu UTBK, ikutan ujian UTBK-nya, langsung pengumuman. Jadi
teman-teman nggak tahu nih nilainya berapa gitu kalau misal untuk UTBK tahun 2020 ini gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau misal kamu mau pakai yang UTBK tahun sebelumnya, setidaknya itu dinaikin 150. Jadi kalau misal di situ ada skornya, misal rata-ratanya 680, ditambahin 150 gitu. Misal kedokteran kan bisa nyampe 680 gitu, bisa teman-teman tambahin lagi 150 gitu. Jadi setidaknya itu udah skor yang menurut aku cukup aman. Jadi kalau misal 550 rata-ratanya, berarti bisa tambahin 150 kayak gitu. Menurut aku itu udah yang cukup aman sih buat lolos gitu. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu jurusan favorit di Unsud. Pertanyaan ini dari Aktika Azizah. Jadi kalau misal untuk jurusan favorit di Unsud, terutama di SBMPTN tahun 2019, itu kalau misal di di Saintek, di Saintek itu jurusan yang favorit itu yang pertama pendidikan dokter. Itu peminatnya ada 1650 dengan daya tampung 60 orang. Jadi kalau misal teman-teman mau tahu nih berapa tingkat keketatannya, teman-teman bisa ngitung 1650 60 dibagi 1650 dikaliin 100, dan itu nanti teman-teman tahu nih tingkat keketatannya berapa persen gitu. Jadi kalau misal semakin kecil berarti itu tingkat keketatannya jauh lebih susah gitu, lebih ketat. Terus bisa juga teman-teman ngitungnya misal 1650 dibagi 60, itu nanti hasilnya misal berapa 30 gitu, misal hasilnya 30. Dan kalau misal hasilnya 30 nanti berarti 1 dibanding 30. Jadi dari 30 pendaftar nanti hanya 1 orang yang diterima, kayak gitu bacanya. Terus untuk yang kedua, peminat terbanyak itu dia agroteknologi. Jadi kalau misal untuk agroteknologi di sini peminatnya 1474. Hanya saja untuk daya tampungnya agroteknologi ini cukup banyak, jadi tingkat keketatannya nggak terlalu tinggi gitu. Daya tampungnya itu mencapai 110 orang gitu. Untuk yang selanjutnya itu peminat terbanyak itu farmasi. Jadi kalau misal untuk jurusan farmasi ini peminatnya udah banyak dan tingkat keketatannya menurut aku itu udah yang emang tingkat keketatannya cukup tinggi gitu. Sama halnya yang kemarin SNMPTN 2020 juga farmasi masuk 20 prodi dengan tingkat keketatan tertinggi di SNMPTN 2020 di seluruh Indonesia gitu. Yang selanjutnya itu peminatnya cukup banyak di prodi peternakan. Peternakan sama kayak agroteknologi karena daya tampungnya juga 110 orang, dan untuk peternakan itu dari 1249 pendaftar hanya 110 orang yang diterima. Terus peminat yang cukup banyak lainnya itu ada lagi kayak kesmas, terus ilmu gizi sama biologi. Kalau untuk kesmas sendiri peminatnya ada 1109, dan ilmu gizi itu ada 1038, dan biologi itu ada 1006. Dan tingkat keketatannya cukup tinggi untuk di ilmu gizi karena daya tampungnya hanya 45 orang. Lanjut untuk yang di prodi soshumnya. Jadi untuk prodi soshum ini yang peminatnya cukup banyak itu di prodi hukum. Itu peminatnya ada 2204. Di situ prodi hukum ini salah satu peminat terbanyak di Indonesia gitu, yang masuk 10 besar peminat terbanyak di Indonesia. Terus tapi daya tampung untuk ilmu hukum ini 150 orang, jadi tingkat keketatannya nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu ketat juga. Terus selanjutnya peminat yang cukup banyak itu ada di prodi sosiologi, itu mencapai 1455 dengan daya tampung 60 orang. Lanjut lagi untuk peminat yang banyak lainnya itu ada manajemen dengan peminat 1380 dengan daya tampung 60 orang, dan ilmu komunikasi peminatnya 1186 dengan daya tampung 40 orang, dan peminat yang cukup banyak lagi di ekonomi pembangunan atau ISP itu ada 1265 dengan daya tampung 60 orang. Jadi teman-teman kalau misal menentukan urutan dalam
uh, pemilihan jurusan itu tentunya teman-teman pasti mempertimbangkan tingkat keketatan atau passing grade. Cuma passing grade di sini nggak dikeluarin oleh universitasnya secara resmi, maupun universitas manapun itu nggak ada yang ngeluarin yang namanya passing grade secara resmi. Jadi teman-teman bisa nih gunain passing grade yang ada di Google, dan biasanya passing grade tersebut itu sumbernya kayak dari bimbel-bimbel gitu, misal kayak dari Ganesha Operation atau Nurul Fikri gitu, yang emang menurut aku itu cukup berperan penting sih untuk penentuan jurusan teman-teman. Jadi dalam penentuan jurusan itu bisa dilihat dari passing grade itu atau dari tingkat keketatan jurusan itu. Kalau misal lebih ketat, menurut aku bisa di pilihan pertama gitu, baru pilihan kedua tuh yang lebih longgar gitu, karena itu bakalan kalau misal teman-teman nggak diterima di pilihan satu, masih ada backupan untuk diterima di pilihan kedua, seperti itu. Lanjut lagi pertanyaan lainnya. Pertanyaan lainnya ada dari Papa Dumpak. Kak, Unsut buka jalur lain nggak selain SBM, SNM, sama UM? Kebetulan kalau misal untuk tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga, Unsut hanya membuka 3 jalur ini. Dan untuk tahun ini belum ada nih info resmi UM itu nanti bakalan gimana gitu, karena adanya virus corona. Jadi teman-teman kalau misal masih kepo banget nih jadwalnya kapan, itu usahain teman-teman kayak sabar aja dulu gitu. Itu pasti nanti dari buah kesabaran teman-teman insya Allah bisa lolos di jurusan yang teman-teman pengenin. Jadi sekarang fokus aja dulu teman-teman belajar buat UTBK-nya, untuk belajar soal TPS-nya biar nilainya maksimal, dan ikut-ikut tryout online itu banyak banget. Apalagi kan sekarang udah ngapain di rumah aja gitu kan, daripada di rumah aja nggak ngapa-ngapain, kayak cuma tiduran doang atau rebahan, mending ikut tryout online gitu kan, setidaknya mengupgrade nilai UTBK teman-teman. Lanjut, jelasin dong Kak tempat kuliah Unsut kayak kampus hutan-hutan gitu. Sebenarnya kalau misal Unsut itu sebenarnya nggak terlalu banyak pohon yang kayak hutan banget, cuma paling kalau misal pohon yang agak rindang itu di Fakultas Biologi, itu pohonnya emang cukup rindang karena tinggi-tinggi gitu. Dan emang ya untuk jurusan biologi emang membutuhkan kayak tanaman-tanaman gitu kan untuk pembelajarannya juga gitu. Ini ada pertanyaan dari Syakila ANSP. Ini mungkin adik Syakila ini dia belum angkatan 2012 kayaknya, belum angkatan 2000, bukan kelas 12 gitu, karena pertanyaannya ini semisal kita mau masuk Unsut tapi gagal lewat nilai rapot, bisa jalur lain. Ya kalau nilai rapot kan tentunya SNMPTN ya, jalur lainnya itu ada SBMPTN sama ujian mandiri biasanya itu. Cuma untuk tahun ini belum ada informasi nih mengenai ujian mandiri, jadi harap bersabar. Lanjut lagi dari SRWHYM 67, buat maba di tahun pertama ada asrama wajib enggak gitu. Mungkin teman-teman kayak denger ada di IPB itu wajib asrama gitu, cuma kalau misal di Unsut itu nggak wajib asrama, cuma emang ada asrama khusus untuk perempuan gitu. Jadi teman-teman kalau misal nggak mau ngekos gitu kan, bisa di asrama, dan di asrama ini bisa buat satu kamar itu buat sendiri, atau nanti bisa berbagi dengan temennya gitu, bisa untuk 2 atau 3 orang itu kayaknya masih bisa. Dan untuk pembayarannya itu setahu aku itu tiap semester atau tiap 3 bulan sekali itu. Aku pernah nanyain ke temen aku yang pernah di asrama, cuma untuk nominalnya berapa aku udah lupa, nominalnya berapa untuk per semesternya itu. Lanjut pertanyaan, ini mungkin pertanyaan lainnya yang nggak berhubungan sama jalur masuk ya, tapi teman-teman mungkin yang SNMPTN udah kayak survei harga kosan. Ini ada pertanyaan, info kisaran harga kos sekitar kampus teknik. Ini ada Yunita Unyil. Jadi kalau misal sebenarnya untuk di Unsut pusat ataupun Unsut yang di teknik kan ada di Purbalingga, untuk harga kosannya sebenarnya hampir sama gitu. Jadi range-nya itu ya mungkin
Kalau untuk perempuan sekitar 3 sampai 7 gitu untuk apa namanya, per tahun gitu, untuk per tahun. Dan di situ nanti tergantung dari fasilitas yang disediain dari kosan tersebut. Biasanya kalau misal kamar mandi dalam tentunya jauh lebih mahal ketimbang kamar mandi yang di luar gitu. Berapa UKT FK Unsut? Plus ketika sudah diterima, apa bisa langsung mengajukan banding. Jadi kalau misal UKT di Unsut golongan 7 itu 17,5 juta, tapi untuk golongan 1 itu 500.000, dan golongan 2, 3, 4, 5, 6-nya itu aku kurang hafal, cuma range-nya itu berarti 500.000 sampai 17,5 juta. Dan kalau misal udah diterima bisa ngajuin banding atau enggak, setidaknya kalau misal teman-teman mau ngajuin banding itu setelah teman-teman semester 2. Jadi harus udah punya yang namanya IPK gitu. Jadi IPK kan indeks prestasi kumulatif, yang berarti gabungan antara semester 1 dan semester 2 gitu. Lanjut lagi pertanyaan dari Horan Styli. Unsut memperbolehkan lintas jurusan apa enggak ya Kak? Jadi kalau misal untuk SBMPTN ini, Unsut membolehkan untuk lintas jurusan, sama aja kayak kampus lain gitu, untuk lintas jurusan gitu. Cuma kalau misal untuk SNMPTN itu nggak bisa lintas jurusan di Unsut. Jadi kalau misal kamu SMA-nya IPA ya harus ngambil jurusan yang Saintek, kalau SMA-nya IPS harus ngambil jurusan yang Soshum gitu kalau misal SNMPTN. Tapi kalau SBMPTN itu bisa kok lintas jurusan asalkan masih relevan. Bukan kamu misal IPS atau SMK ngambil kedokteran, itu menurut aku agak susah dan jarang banget anak IPS lolos di kedokteran gitu. Paling itu aja ya teman-teman pertanyaan dari kalian yang berhubungan dengan jalur masuk Universitas Jenderal Sudirman. Jadi kalau misal teman-teman pengen tahu banyak lagi, teman-teman bisa cek di web spmb.unsut.ac.id di situ.